polisi nggak dilarang kalau mau kaya, nggak ada masalah. Kalau memang dia profesional, saya nanti takut dibilang munafik sosokan enggak. Propos itu apa sih? Propos zaman tahun 68, 67 itu namanya P2U, Polisi Pengawas Umum. Itu kalau ada polisi yang bermasalah itu harus menghadapi tiga pejabat. Ya saya usulkan Kadipropam itu bintang 3 lah. Karena kalau bisa memeriksa bintang 3 yang melanggar kode etik, ya dia sudah bintang 3. Kalau sekarang tegang banget kayaknya. Iya, karena petugas sih patwal misalkan jaga-jaga ada acara apa sudah bawa senjata laras panjang. Iya nggak usah. Bahkan nangkep gitu kan. kayak nangkep maling kecil aja. Iya. Kayak gimana sih yang Kita takut dulu, jadi ada jarak di antara kita sama polisi gitu. Itu di akademi kepolisian saya diajari misalnya pengepungan nih. Nah, itu Pak. Nah, itu namanya PT-PT. PT apa itu? Ya, namanya apa ya? Pelaksanaan tugas polisionil tentara seperti itu. Jadi sebelum pengepungan itu kita bikin jarak. Terus teriak atas nama undang-undang semua penghuni rumah keluar. Pakai peringatan dulu. Oh, enggak yang langsung Tidak ini, langsung Pak. main tembak. Atau Dan langsung bawa senjata. pelajaran itu saya dapatkan tahun 2000 waktu saya pendidikan pembebasan sandera di New Mexico, Socorro. Ada yang ikut sekarang, masih ada si junior saya masih ikut waktu itu kan. Jadi ilmu yang saya terima tahun 75 di Sukabumi, itu tahun 2000 itu saya terima di Amerika sama ilmunya. Negosiator seperti itu. Negosiator dulu ya. Kedepankan negosiasi gitu ya. Hal-hal seperti ini harus diajarkan, makanya waktu pendidikan itu kembali lagi. Ya, brigadir tadi misalnya 3 tahun. Dia nggak usah nanti pakai seleksi lagi waktunya dia sekolah, perintah, kamu sekolah. Jangan seleksi ini nggak lulus seleksi, semua harus dipinterkan. Polisi harus dipinterkan dengan biaya negara. Tanpa mereka keluar biaya masing-masing. Seperti itu. Oke, nah kalau untuk mekanisme pengawasan internal kayak lewat propam gitu, efektif nggak sih kalau Iya, Bapak lihatnya sekarang, Pak? Propam juga pernah kita evaluasi, kita bandingkan, studi banding ke mana ke Amerika tuh di Arizona. Ya, jadi begini, Propam itu sebetulnya saya kurang sependapat Propam itu pakai baret biru seperti Propos, bukan. Jadi seolah-olah berbeda ya. Jadi ya mungkin kalau ingin tampil gagah sih ya boleh saja ya. Boleh aja. Tapi Propos itu bagian dari Propam. Justru dibentuk Propam ini dulu sebelum ada reorganisasi Polri yang setelah reformasi, itu kalau ada polisi yang bermasalah itu harus menghadapi tiga pejabat dari pengamanan sandi di Intel. Wah, diperiksa macam-macam di situ, belum tentu selesai. Kemudian satu lagi ke Propos, ya kan? Nah, terus satu lagi ke Irwasum. Bayangin dulu kalau ada kesalahan dikit, mau masuk sekolah PTIK, mau masuk Sespim, itu bisa beberapa kali tes nggak masuk hanya gara-gara surat kaleng satu aja. Harus menghadapi 3 ini, pejabat ini. Ketat ya. Nah, akhirnya setelah reformasi 98 dibentuklah Propam. Nah, Propam kenapa waktu saya sudah pensiun, sekarang saya lihat pakai baret Propos. Loh, Propos itu apa sih? Propos zaman tahun 68, 67 itu namanya P2U, Polisi Pengawas Umum. Pakai helm, ada tulisannya P2U, terus akhirnya berubah jadi Propos karena kita bergabung dengan ABRI waktu itu. Jadi Propam itu bukan Propos. Beda ya, Pak. Makanya kepala divisi Propam itu tidak perlu ajudan, tidak perlu pakai tongkat komando. Jadi ya saya usulkan Kadipropam itu bintang 3 lah. Karena kalau bisa memeriksa bintang 3 yang melanggar kode etik, ya dia sudah bintang 3. Iya benar. Iya kan? Propamnya bintang 2 yang mau gitu ya. yang bermasalah bintang 3 kan sungkan nih. Takut dong jadinya. Akhirnya nggak efektif ya benar-benar. Nggak berani negor. Tapi selain pemeriksaan kode etik, kan juga sekarang orang juga banyak mengatakan, wah sudah diperiksa Propam, sidang kode etik, nanti diputus PT dia, terus banding katanya dirubah lagi gitu ya. Iya, Nah, ujung-ujung. saya mengusulkan kalau bisa ada ditambah tugas Propam itu adalah Dewan Kehormatan Polri. Dewan Kehormatan Polri itu tidak seperti Dewan Kode Etik.
sama dengan Dewan Kehormatan di MKD di mana di MPR DPR ya. Ya, DPR. Jadi kalau ada pejabat tinggi Polri yang bermasalah gitu, cukup Dewan Kehormatan. Duduk aja, dialog, diskusi. Nanti kalau ditemukan, ya silakan nanti hukumannya seperti apa. Tapi Dewan Kehormatan Polri bukan hanya Polri nih, dewannya nih. Ada dari misalnya psikologi, misalnya Mas Reza Indragiri boleh. Terus dari akademisi lain, misalnya ahli pidana atau perdata dari boleh. berbagai sisi ya Pak ya. Ya, ini yang harusnya dilibatkan. Jadi polisi ke depan itu kalau melakukan sesuatu hal yang kira-kira melanggar tugas-tugas yang profesional seperti itu, tidak hanya melanggar kode etik, itu bisa diputuskan oleh Dewan Kehormatan. Ada yang mengawasi ini, Ada bukan yang propam. mengawasi juga. Nah, di sini mungkin nanti orang juga akan berpikir, waduh jangan sampai masuk Iya, Jadi, serem juga. kehormatan. Iya. jadi lebih fair ya, karena nggak cuma dari kepolisian Iya, seperti itu. yang mengawal ya. 9 orang atau mau dibikin Iya, 11 orang ya boleh, nggak ada masalah. Tapi itu ad hoc ya, seperti itu nanti. Iya, oke. Tapi Mas, Bang Ugro Seno itu kan mantan Wakapolri. Dari 2012, 13 ya, 2013, 2014. Ketika ada di dalam tuh sebenarnya ada sistem di Polri sih yang sebenarnya ingin diubah tapi kok susah banget gitu. Ini sebagai autokritik ya ke Polri gitu. Apa sih sistem yang sebenarnya tuh aku ngerasa ini salah gitu, tapi aku ingin merubah nggak bisa gitu loh. Ada nggak di Polri? Ini sebagai autokritik aja. Sulit banget diubah sampai sekarang misalnya. Ya gini, jadi dalam penegakan hukum ya, itu ada wasidik di Bareskrim misalnya gitu. Di Polda ada wasidik. Sebetulnya di Bareskrim, di reserse di Polda tidak perlu ada wasidik. Wasidik itu ditempatkan di Propam. Gitu loh. Cukup satu yang ngawasi. Propam itu nanti ada ahli-ahlinya. Makanya saya katakan di Propam Mabes Polri itu pangkat terendah yang tugas di situ itu adalah AKBP yang pernah jadi Kapolres. Dia sudah nggak mikir nanti habis dari sini mau jadi Kapolres, nggak perlu lagi. Udah fokus. Iya, udah nggak incer lagi gitu ya. Yang udah Di situ berapa setahun misalnya gitu naik pangkat kombes ya. Jabatan di Propam itu jabatan fungsional sampai bintang 2. Jadi dia nggak sungkan nanti tugas ke lapangan lagi kan. Jadi setelah bintang 2 dia sudah mengambil posisi Kapolda. Nah kalau dari AKBP masuk Propam kemudian bintang 2 di Propam menjadi Kapolda, dia akan menjadi Kapolda yang berjiwa Propam, tidak akan macam-macam. Tahu ya. Jadi tahu batasan gitu kan. Iya, kalau dia masih gitu kan. AKBP kombes terus di Propam pindah lagi ketemu Kapolda yang pernah diperiksa. Wah, kamu nanti sungkan lagi. udah nggak usah jabatan, kamu di sini aja kan kasihan. Iya benar-benar biar nggak ini ya bentrok gitu Mas. Ya, jadi jabatan-jabatan fungsional polisi diperbanyak seperti itu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena itu sangat berpengaruh ke cara kerja daripada perwira-perwira polisi itu ya. Iya. Jadi orang di Propam pasti rata-rata disegeni lah. Oke, Pak, ini kan ada juga yang kasus polisi pakai narkoba nih Pak. Iya tuh. Malah Kapolres lagi karena itu sebenarnya waktu awal-awal seleksi itu ada tes narkoba atau gimana nih Pak? Kok bisa lolos? Kalau atau yang gimana? tadi dalam tanda kutip menyakiti masyarakat, ini berkelompok sama penjahatnya. Itu dia. Ini kayak gitu. Ini kayak sebenarnya udah rahasia umum ya. Iya, jadi kita miris. Persoalan narkoba di dalam internal kepolisian sendiri. Saya nanti takut dibilang munafik sosokan enggak ya. Jadi saya tidak mengatakan polisi nggak dilarang kalau mau kaya, nggak ada masalah. Kalau memang dia profesional, ya kan, ilmunya ada, ya kan. Jadi ngajar di perguruan tinggi, ngajar sesuai di jalur suatu yang perusahaan, benar. jalur benar nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, penanganan narkoba ini sebetulnya menurut saya belum ada perubahan yang signifikan sejak dulu. Saya dulu Wakasat Narkotik Polda Metro. Ya kan? Zaman dulu yang kita urusi masih ganja dulu. Tahun 93 itu masih ganja. Belum ada. Yang baru muncul 93 itu ekstasi. Iya. Ya kan? Belum ada yang seperti sekarang. Sekarang udah banyak. Inex ya dulu ya. Iya. Ekstasi itu udah hebat itu dulu. Ekstasi kayak mahal banget gitu Iya. Jadi kita pernah mengungkap ekstasi pun itu melibatkan orang kedutaan Amerika. Kemudian dari FBI datang. Diperiksa oleh FBI. Saya juga menyaksikan duduk di situ. Saya tanda tangan sebagai saksi, as a witness gitu. Saya tanda tangan.